sebenarnya pertemuan yang tidak disangka. Mau bicara soal mungkin kalau ada nama Maria Cartinize di situ, gitu kan. Jadi kalau saya lihat Maria, aduh sangat minder sekali. Ingin kelihatannya jauh-jauh dari Maria waktu itu. Biar buku secara imajiner ya. Satu ini, waktu saya dikasih tadi malam dikasih buku ini, bagus banget. Seperti tadi Bang Osdar katakan bahwa 17 Agustus itu kan hari yang sakral untuk kita semua ya. Nah, waktu ide buku ini tercetus Agustus 2023, lalu kami ajukan ke penerbit buku Kompas dan langsung diterima karena dianggap ini pasti menarik. Walaupun ceritanya mungkin remeh-temeh dalam tanda kutip ya dari para wartawan, dan memang terbukti dari 79 cerita ini ceritanya kan sangat personal. Jadi kalau tadi dikatakan ada kritik, tidak ada kritikan terhadap presiden, betul. Karena ini cerita yang personal. Nah, kenapa 79 untuk proklamasi? Karena waktu itu saya pribadi cari momentum apa ya? Kalau diterbitkan 2023 nggak mungkin, nggak akan terburu gitu ya dalam 4 bulan menerbitkan buku ini. Tahun 2024 ada apa ya? Terus ada pemilu, nggak mungkin juga, pasti orang lagi rame pemilu gitu. Jadi apa? Oh kalau gitu 17 Agustus, proklamasi ke-79. Jadi kalau gitu kita kumpulkan 79 cerita untuk 79 tahun proklamasi Indonesia. Harapan kami atau khayalan kami para wartawan ya, para penulisnya, ini kita jadikan hadiah untuk proklamasi Indonesia ke-79. Mungkin juga saat 17 Agustus diperingati di IKN pertama kalinya, ini juga akan jadi hadiah untuk pemerintah sekarang yang sudah akan habis di bulan Oktober nanti. Itu aja sih sebetulnya. Jadi hanya mencari, kalau bahasa ininya cari gimmick. Apa ya gimmicknya untuk buku ini tahun ini? Nah, 79 tahun proklamasi Indonesia, jadi 79 cerita di balik istana. Ini saya tidak nulis di sini ya, hanya saya nama saya dimasukkan karena diwawancara sama Mbak Elvi, salah satu penggagas buku ini adalah Mbak Tingka, sama Elvi, sama Mbak Eli itu penggagas. Bagi saya ini buku ini cukup penting sekali karena biarpun kecil-kecil apapun juga itu kan catatan sejarah ya. Nggak tahu bagus atau enggak itu bagi saya nomor 2. Yang penting ada catatan sejarah istana yang mungkin bisa melengkapi untuk buku-buku lainnya, untuk menjadi referensi buku-buku lain. Karena di sini kan banyak hal-hal yang peliput itu juga mempunyai masalah sendiri waktu mau masuk istana, mau bagi waktu untuk istana ini kan. Nah itu bagi saya penting, dan juga hal lain juga yang tidak muncul di dalam berita selama-lama ini ada di dalam buku ini kan. Misalnya mengapa harus mundur dari istana karena urusan rumah tangga segala itu. Nah itu bagi saya cukup penting untuk siapa tahu menjadi catatan sejarah nanti. Ahli-ahli sejarah nanti dia akan juga memakai itu untuk referensi tentang istana ini. Itu. Nah tapi yang berkesan bagi saya tetap apapun juga paling tetap Gus Dur bagi saya. Karena Gus Dur untuk pertama kali secara pribadi sering mengundang malam-malam sendiri dibawa lewat juru bicara, dan banyak hal yang sangat pribadi pun juga diomongin seenaknya, ringan seperti nggak ada beban gitu. Tapi saya tidak mau ngomong itu. Itu sebenarnya tadi kalau ada Richard Bagun tadi juga sebenarnya dulu sering juga dipanggil sama Pak SBY juga
karena ngantar Pak Yakob dulu kan, Pak Yakob. Jadi sering ngobrol-ngobrol dengan SBY juga, tapi ya cukup formal, tidak kalau Gus Dur kan hampir nggak ada batas, seperti teman gitu kan. Teman kadang-kadang berlebihan, tapi itu yang memberi kesan pada saya. Yang berlebihan itu kan mudah saya ingat. Itu kira-kira begitu. Saya ngerasa liputan di istana itulah yang membuat saya harus menjadi wartawan yang menguasai banyak hal. Karena itu yang mengunjungi presiden itu mulai dari menteri-menteri menyangkut ekonomi, menteri-menteri bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, segala macam. Jadi kan setiap kali menteri itu habis ketemu sama presiden, mereka itu ke ruangan pers, kemudian bikin press conference. Nah, tiap-tiap menteri itu kan menjelaskan sesuatu sesuai dengan bidangnya. Kalau dia ngomong bidang ekonomi, nanti dia ngomong soal investasi, dia nanti ngomong soal keuangan negara, segala macam. Kita harus ngerti. Nah, nanti kalau misalnya yang datang ke sana Menteri Pendidikan, ngomongnya soal pendidikan. Nanti soal budaya ngomongnya. Nah, Menteri apalagi kesehatan, ngomong soal kesehatan. Jadi kita tuh sebagai wartawan istana harus menguasai semua bidang. Karena apapun harus kita tulis. Nah, menurut saya tantangan sebagai wartawan istana tuh lebih banyak ke situ sih. Gitu, karena kita harus otak kita yang teramat sangat terbatas ini harus bisa terbuka selebar-lebarnya. Bahkan tadi sempat cerita soal Gus Dur yang suka tiba-tiba konvers habis maghrib. Itu seberapa sering sih Mbak kayak gitu di zamannya Gus Dur? Aduh, sering banget itu mah. Itu saking seringnya itu sampai saya itu pernah ya sampai malam banget. Terus saya tidur di rest area di jalan tol. Karena rumah saya kan ke arah Tangerang, itu di istana. Nah, itu kan lewat tol kalau saya pulang. Kalau saya capek, saya tidur bisa sejam 2 jam di jalan tol itu. Karena kan liputannya kadang-kadang dari pagi, bisa dari jam 7, jam 8 udah liputan. Tahu-tahu nanti malam-malam ada lagi dadakan gitu. Dan itu nggak cuman ini deh, pokoknya sering deh kejadian kayak gitu. Jadi kita waktu zamannya Gus Dur tuh harus siap fisik dan mental. Selama jadi wartawan istana, siapa presiden yang paling berkesan nih Mbak waktu liputan? Aduh, setiap presiden itu punya ini masing-masing ya, baik yaitu Gus Dur, Pak Habibie, Mbak Mega, Bu Mega. Tapi ya akhirnya karena kita wartawan itu kan kita ketemu banyak orang nih, ketemu banyak orang dengan banyak kepribadian, even presidennya pun beda-beda. Akhirnya semuanya kita berusaha terima. Gitu. Misalnya yang soal Gus Dur yang tiba-tiba liputan atau Bu Mega yang jarang-jarang kasih statement gitu. Nah, kayak gitu kita terima, dan kita terima itu yang apa yang bisa kita lakukan. Itu kita menyesuaikan diri. Nah, itu makanya memang teman-teman itu ya, wartawan-wartawan di istana itu agak-agak gimana lah gitu ya. Mbak Debra ini sebagai wartawan senior juga yang punya teman-teman wartawan istana ini melihat ada privilege tersendiri nggak sih sebagai wartawan? Banget, privilege sendiri. Mereka makan tempat yang enak. Nanti kalau ada tamu negara datang kan mereka pergi makan di istana atau di tempat mewah, dan yang paling sering ke luar negeri. Bajunya juga lain. Kalau ngeliat anak-anak istana itu sering suka iri gitu nggak sih Mbak? Karena bajunya rapi, pakai jas, pakai batik segala macam. Enggak, kita nggak ngiri. Kita rasain loh. di dalam privilege terkungkung dalam pakaian. Kalau kita kan boleh selebor pakai kaos, pakai jeans, pakai sendal jepit, nggak ada yang peduli. Yang paling berkesan siapa sih Mbak presiden yang saat liputan? Gus Dur sih. Gus Dur, dan kalau saya tuh 3 orang yang saya sebutkan selalu memberikan pernyataan itu, yaitu Pak Gus Dur, kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi. Itu semuanya sama-sama enak, tapi Gus Dur itu memang sebuah fenomena bangsa yang luar biasa. Saya pernah dikatain wartawan kacangan sama beliau, tapi saya tetap nekat ya, kan nggak boleh kalah mental. Jadi wartawan tuh nggak boleh kalah mental. Kalau dengan Pak SBY kita memang benar-benar yang pas pampresnya kadang-kadang memang lebih protektif, karena
beliau juga orang yang perfeksionis. Jadi kita bisa maklumi ya, mohon maaf para pas pampres kalau dulunya sering banget adu visi, adu akal-akalan gimana, karena yang namanya kami harus cari berita. Jadi memang itu. Jadi kita berteman dengan pas pampres, tapi kadang-kadang kita harus musuhan ketika kita sedang bekerja ya. Dalam arti bagaimana harus dapat informasi yang kemudian kita beritakan untuk publik. Kan beda ya, keamanan itu tertutup sementara kita terbuka kan informasinya. Nah di situ kalau Pak Jokowi beliau memang lebih rileks, mau juga bicara menyenangkan. Cuma kalau ikut Pak Jokowi capek banget karena langkahnya panjang, cepat, beliau fit selalu. Jadi kalau liputan Pak Jokowi ya siap-siap ngos-ngosan.